ke barat, demikianlah pula kelak kedatangan Anak Manusia. Amin. Perhatikan, demikianlah pula kedatangan Anak Manusia itu. Jadi kalau suatu saat ada kilat yang besar yang memancar, Bapak Ibu lihat dari timur sampai ke barat, dia memancarkan cahayanya yang begitu dahsyat, yang luar biasa. Maka disitulah tanda kedatangan Yesus. Kapan Yesus datang? Yesus pasti akan datang. Lihat tandanya. Suatu saat itu akan terjadi, kata firman Tuhan. Karena yang pertama tadi Injil disebarkan dulu ke semua, ke seluruh pelosok. Kemudian lihat kilat memancar dari timur, kemudian cahayanya sampai akan ke barat. Jadi dari ujung bumi ke ujung bumi, Bapak Ibu, tidak ada batasnya. Kalau itu akan terjadi, maka itulah kedatangan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ini dikatakan, Bapak Ibu, benar. Perhatikan baik-baik ayat ini. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke sebelah barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Jelas, Bapak Ibu? Kapan Yesus datang? Yesus pasti akan datang. Lihat tandanya. Kapan tandanya akan terjadi, Bapak Ibu? Itu yang kita tunggu. Amin, Bapak Ibu. Yesus pasti akan datang. Lihat yang ketiga, ayat yang ke-29. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Ayat yang ke-29 dan 30 dikatakan begini. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Pertama dikatakan, Bapak Ibu, matahari akan menjadi gelap. Ingat, matahari akan menjadi gelap. Kemudian bulan tidak akan bercahaya lagi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi Bapak Ibu, itulah tanda pada saat Yesus akan datang. Kapan Yesus akan datang, Bapak Ibu? Inilah tandanya. Amin, Bapak Ibu. Yesus segera akan datang. Yesus pasti akan datang. Ingat, Yesus segera datang. Sudah waktunya. Sudah waktunya Yesus akan datang. Yesus pasti akan datang. Matahari akan menjadi gelap, bulan dan bintang tidak akan bercahaya lagi. Kuasa-kuasa di langit akan goncang. Dan itulah tanda yang ketiga yang akan kita lihat, Bapak Ibu. Yesus pasti akan datang. Amin. Yang kedua, apa yang harus anak Tuhan lakukan? Amin, Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Yesus segera datang. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Mari kita lihat ayat yang ke-42. Saya akan bacakan, Bapak Ibu, ayat yang ke-42. Apa yang harus kita lakukan saat kedatangan Yesus, sebelum kedatangan Yesus? Dikatakan begini. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Bapak Ibu, kita disuruh berjaga-jaga. Kenapa kita disuruh berjaga-jaga? Kalau engkau punya iman, pasti engkau tahu
Yesus akan datang. Saya beriman Yesus datang besok. Besoknya lagi kita beriman Yesus datang besok. Besoknya lagi kita beriman Yesus akan segera datang. Besoknya lagi kita beriman segera datang Yesus. Yesus pasti akan datang. Kita beriman terus sampai Tuhan nyatakan Dia akan datang. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya Dia suruh berjaga-jaga. Dia suruh berjaga-jaga. Dia kasih contoh begini. Dia kasih contoh begini Bapak Ibu ya. Saya baca ya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak kedatangan Anak Manusia. Itulah sebabnya dikatakan kita disuruh berjaga-jaga. Orang-orang pada zaman Nuh mereka tidak berjaga-jaga. Hanya Nuh dan keluarganya yang berjaga-jaga, sehingga Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Saat itu mereka melakukan makan dan minum, pesta pora, kawin dan mengawinkan. Itulah pada zaman Nuh, orang-orang pada zaman Nuh. Sehingga orang-orang pada zaman Nuh tidak menyadari, mereka tidak berjaga-jaga Bapak Ibu. Sehingga mereka tidak tahu dunia ini akan lenyap. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu akan datang. Yang kedua, sebab itu hendaklah kamu siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak Ibu, kita disuruh bersiap sedia. Kenapa kita disuruh bersiap sedia? Kenapa kita disuruh untuk siap sedia? Sebab Yesus pada waktu Dia datang, kita tidak tahu. Entah Dia datang nanti malam, entah Dia datang besok, lusa, tahun depan, 2 tahun depan, kita tidak tahu. Itulah sebabnya Dia suruh bersedia, siap sedia Bapak Ibu. Sehingga kita akan tahu kapan Yesus akan datang. Kenapa? Kalau kita punya iman, ya, kita punya iman yang besar, kita punya iman bahwa Tuhan sudah ada di dalam hidup kita, maka kita tahu Yesus akan datang, segera datang. Yesus pasti datang. Kenapa? Karena kita punya iman. Amin Bapak Ibu. Kita punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, Dia berikan contoh kepada kita. Kenapa kita harus siap sedia? Mari kita lihat Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Ya. Ayat yang ke-13 Dia kunci dengan kata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari manapun akan saatnya tiba. Ya. Matius pasal 25 yang menjelaskan kepada kita 5 gadis-gadis yang bijaksana dan 5 gadis-gadis yang bodoh. Nah Bapak Ibu, 5 gadis-gadis yang bijaksana diandaikan mereka orang yang siap sedia. Tetapi 5 gadis-gadis yang bodoh, kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12, 5 gadis-gadis yang bodoh, mereka tidak mempersiapkan minyak dalam buli-buli. Artinya mereka tidak mempersiapkan iman mereka Bapak Ibu, sampai calon pengantinnya datang. Tetapi 5 gadis-gadis yang bijaksana itu, dia mempersiapkan minyak dalam buli-buli, sehingga pada saat pengantin itu datang, dia siap. Mereka siap Bapak Ibu. Ini diandaikan orang yang siap. Ini diandaikan orang Kristen yang siap sedia.
Pada saat kedatangan Tuhan, dia menyiapkan imannya, dia menyiapkan ketaatannya, dia menyiapkan hidupnya kepada Tuhan, dia menyiapkan semua yang bersangkut paut dengan iman kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sehingga dia tahu kapan Yesus akan datang. Yesus segera datang. Yesus pasti datang. Jesus will come. Jesus will come through. Dia benar akan datang. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita boleh menyadari kalau yang pertama tadi, dia segera datang. Kapan dia akan datang? Dia pasti akan datang. Dia pasti akan datang. Amin Bapak Ibu. Mari kita renungkan firman Tuhan. Karena Yesus sebentar lagi akan datang. Yesus sebentar lagi akan menjemput mereka yang percaya. Yesus sebentar lagi akan datang melihat, hai anakku, hai hambaku yang setia, hai hambaku, mari datanglah kepadaku. Amin Bapak Ibu. Dia akan datang. Dia akan menjemput kita. Dan dia akan bawa kita bersama-sama dengan dia ke awan-awan yang permai. Mari kita tunduk kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya.